Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Reni Nursari Kumawati, dipanggil Ibu Reni. Ibu akan mengajar mata pelajaran matematika untuk di kelas 7D, E, dan F. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kita tidak bertemu di sekolah? Karena sekarang lagi ada pandemi corona. Jadi diharapkan semua siswa belajar di rumah. Tapi kalian harus tetap semangat ya, jangan pernah menyerah. Insya Allah pelajaran akan tetap berlangsung, yaitu via daring atau dalam jaringan, atau lebih kita kenal dengan kata online. Bisa via WhatsApp, video, ataupun lainnya. Anak-anak, selama di rumah kita tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jika kalau perlu keluar harus pakai masker dan jangan lupa sering cuci tangan ya. Untuk kelas 7 di semester ganjil ini kita ada 4 bab ya, kalian bisa baca di buku paket masing-masing. Nah, untuk bab 1 kita akan bahas tentang bilangan bulat. Kalau tentang bilangan bulat sebenarnya sudah pernah dibahas di SD juga ya, antara kelas 3 atau kelas 4. Sekarang paling kita mereview dulu sebentar. Harap perhatikan yang ibu sisipkan ya. Nanti tolong ditonton sampai beres videonya. Nanti ibu akan kasih tugas dan selamat belajar. Insya Allah nanti kita akan bertemu di sekolah. Kita sama-sama berdoa agar pandemi corona ini cepat berlalu ya. Anak-anak, kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung di chat aja ke WhatsApp ibu ya. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe channel ibu ya. Assalamualaikum, terima kasih. Buku matematikanya, buku paketnya disiapkan ya untuk kelas 7. Kita buka dulu. Nih, untuk di semester 1 kita ada 4 bab. Bab 1 itu bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga itu bentuk aljabar, lalu persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel. Sekarang kita masuk bab 1, yaitu bilangan bulat. Untuk halaman 5 sampai 7 bisa dibaca ya. Ini hanya sekedar mereview yang dari di SD. Sekarang ibu jelaskan lebih ininya. Bab 1 tentang bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat yaitu himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan-bilangan positif. Untuk lebih jelasnya kita macam-macam bilangan dulu ya. Itu ada bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Ini sudah dipelajari di SD, tapi kita review lagi ya. Bilangan asli itu dari berapa ya? Masih ingat nggak? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dari berapa yuk? Kalau bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat, kita lihat lagi pengertiannya. Bilangan bulat adalah terdiri dari bilangan negatif, bilangan mono, dan bilangan positif. Berarti 0 di tengah-tengah dulu kan ya. 0 itu positif, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada juga bilangan negatif. Negatif itu di belakang 0. Jadi ini seperti
ini, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita buat di garis bilangan. Ini titik awal yaitu 0. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ini 1, negatif 2, negatif 3, 4, ini seterusnya ya. Nah, terlihat bilangan asli 1 sampai 5, 1 sampai seterusnya ya, nolnya nggak diajak. Jadi ini kesini merupakan bilangan asli, sedangkan dari 0 ke atas terus ke sana ini bilangan cacah. Dan ini dari sini aja. Ini ibu pakai tanda panah karena tak terhingga ya ini ya. Tidak ada batasi mau sampai dia 1 juta, 1 miliar juga tetap di angka positif atau negatif. Ini bilangan bulat. Ini kesini bilangan bulat negatif. Kalau dari sini ke sini bilangan bulat positif. Sampai sini paham dulu nggak? Coba siapin ya buku catatannya. Kalau perlu dicatat nanti catat aja. Tapi untuk sekarang perhatikan dulu, nanti bisa diulang lagi videonya ya. Sekarang kita membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kunci utamanya ini ya. Semakin ke kanan letak bilangan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri letak bilangan, nilainya semakin kecil. Ini harus diingat ya. Kita contohkan dalam garis bilangan. Titik awalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita coba kerjakan dengan salah satu contoh yang ibu ini ya. Misalnya angka 4 dengan angka negatif 2 lebih besar mana? Coba dengan patokan ke sini, semakin ke kanan letak bilangan nilainya semakin besar. Coba ya, tandanya ini 4 dengan negatif 2. Berarti karena semakin ke kanan, karena minus angka 4 berada di kanan angka negatif 2, berarti nilainya pasti semakin besar kan, karena ini kan positif ya. Kalau angka positif dengan negatif kan pasti besar positif. Berarti dengan kata lain angka 4 lebih besar atau lebih dari negatif 2. Tanda lebih besar atau lebih dari itu secara matematikanya kita tulis begini. Nah, ini berarti lebih dari atau lebih besar. Angka 4 lebih dari negatif 2. Sekarang coba untuk negatif 1, sininya lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 5? Berapa nih? Karena negatif 1 berada di kanan, terletak di sebelah kanan negatif 5, berarti negatif 1 lebih besar atau lebih dari yang tadi ya, dari negatif 5. Berarti ininya tandanya gimana? Sama ya. Sekarang coba kita balikin ya.
Di sini yang negatif 2, di sini yang 4. Yang ini ya, soal yang ini sama ini. Nah, di sini negatif 5, di sini negatif 1, tandanya ini. Untuk negatif 2 berada di letaknya sebelah sebelah kiri angka 4 ya. Semakin ke kiri letak bilangan berarti nilainya semakin kecil. Berarti negatif 2 lebih kecil, kan? Negatif 2 berarti lebih kecil. Lebih kecil itu ini atau kurang dari 4. Nih, tandanya kebalikannya. Nih. Sekarang negatif 5 gimana? Negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 1 kan? Berarti sama, lebih kecil atau kurang dari 1. Tandanya gini, lawan suatu bilangan ya. Lawan suatu bilangan. Kita bikin lagi, nih dicontohin di garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 atau negatif 5. Nah, ini sebagai titik awal. Jadi setiap bilangan bulat itu mempunyai lawan. Nih lawannya gini. Untuk lawan bilangan A yaitu negatif A. Lawan bilangan B yaitu negatif B. Jadi contohin di garis bilangan ya. Ini 1 kan positif ya nilainya, kalau ini negatif. Jadi lawan kita misalkan A ini 1. Lawan bilangan 1 yaitu ini. Lawan bilangan 2 yaitu negatif 2. Sekarang 3, lawan negatif 3, lawan bilangan 3 yaitu negatif 3. Lawan nilai 4 yaitu negatif 4. Lawan bilangan buat 5 yaitu negatif 5. Tuh, paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal nih ya. Urutkan dari yang terkecil bilangan-bilangan berikut: 8, negatif 22, negatif 14, 27, negatif 2, dan 15. Kita jawab dulu ya. Urutkan dari yang terkecil. Kalau yang semakin besar nilai negatifnya berarti kan berada di sebelah kiri. Sedangkan bilangan positif yang di sebelah kanan itu berarti yang paling besar ya. Kita tulis dulu deh di garis bilangan biar gampang. Kalau ke sini kan positif ya. Berarti kita cari dulu di sini nilai yang positif. Yang paling besar, yang paling kecil dulu. Yang positif ini kan. Angka positif nih. Angka positif 8, 27, 15. Angka negatif min 22, min 14, min 2. Kita tulis di sini angka yang paling positif yang paling kecil. Kita tulis di sini 8 aja ya. Ini angka dari 1 sampai 7-nya kita dimisalkan aja. Ini angka yang ke-1 yang kecil 15 sama 27 lebih kecil 15 kan? Berarti kan udah 8. Di sini taruh di sini 15. Terus di sini misalnya 27. Nih, untuk bilangan negatif ini yang paling besar yang mana? Ini kan yang paling awal di sini. Di sini nih. Di sini minus 2 ya. Lalu di sini min 14 dulu apa min 22 dulu? Min 14. Di sini baru min 22. Nah, setelah diurutkan berarti kita udah lihat kan minus 22 berada di sebelah kiri minus 14, maka negatif 22 lebih kecil dari 14. Yang kedua,
negatif 14 berada di sebelah kiri negatif 2, berarti lebih ke kecil. Tadi kita patokan yang ini kan, semakin ke kiri letak bilangan nilainya semakin kecil. Berarti kan kalau ke kiri, kalau dia masih di sebelah kiri berarti paling kecil kan. Nah, sekarang kita lihat lagi antara ini dan ini. Negatif 2 berada di sebelah kiri 8, berarti negatif 2 lebih kecil dari 8. Lalu sekarang ini dan ini, angka 8 dan 15 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Sekarang 15 sama 27, ini sama ini lebih kecil juga ya. Jadi urutannya gimana nih? Ini yang sesuai garis bilangan tadi ya. Negatif 22, negatif 14, negatif 2, 0, 8, 15, 27. Selesai untuk contoh soal ke-1. Sekarang kita kerjain soal yang ada di halaman 10 ya. Nomor 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Negatif K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Kita kerjakan. Diketahui kan bilangan positif itu misalkan dengan K, bilangan negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka. Ini 4 angka. Ini 5 angka. Ditanyakannya mana yang lebih besar. Kita jawab ya. Anak-anak biasakan ya kalau mengerjakan tugas matematika sebisa mungkin ada yang gini-gini, diketahui, ditanya, jawab. Jangan langsung asal jawab aja ya. Kita misalkan nih bilangan positif K kan, ini L negatif. Positif 4 angka, kita misalkan dengan angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan bilangan negatif 5 angka, kita misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, kan ditanya yang lebih besar mana ya. Kita bandingkan nih, ini dengan ini. 1 dengan negatif 1, lalu 2 dengan negatif 2, 2 dengan negatif 2, 3 dengan negatif 3, 4 dengan negatif 4. Kita dulu ya, nih angka 1 dan negatif 1 tandanya di sini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Ini 2 dengan negatif 2 lebih besar juga. Untuk 3 dengan negatif 3 lebih besar. 4 dengan negatif 4 lebih besar. Untuk sekarang yang negatif 5 coba kita lihat. Kalau negatif sini 4 ya. 4 dengan negatif 5. 4 dengan negatif 5 lebih besar 4 juga kan, karena nilainya positif. Sesuai dengan garis bilangan ya, sama tadi. 1, 2, 3, 4. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ini di sini kan, dia di sini kan. Nah, sedangkan ini di sebelah kiri. Tadi sesuai yang penjelasan sebelumnya, ini semakin ke kanan letak bilangan nilainya semakin besar, semakin ke kiri letak bilangan nilainya semakin kecil. Jadi ini kan semakin ke kanan kan, ini ke kiri, letaknya ini di kiri, ini di kanan. Jadi yang lebih besar yang mana? Yang ini juga tandanya lebih besar kan. Jadi bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan positif atau bilangan K.
Itu 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, untuk nomor ini ya, untuk nomor 2, 3, 4, 5 ibu jadikan tugas ya, kalian kerjakan pada butuh latihan. Nanti kalau udah beres dikirim ke ibu ya, foto via foto aja nggak apa-apa, boleh di PC ke ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh juga di PC ke ibu ya. Oke, selamat belajar anak-anak, selamat berjumpa lagi minggu depan sama ibu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.